Bagaimana Apindo melihat penundaan pengumuman upah minimum provinsi 2025? Apakah ini akan mempengaruhi dinamika hubungan industrial di lapangan? Ya tentu dengan penundaan ini kita di internal perusahaan tentunya berhitung ulang ya, karena harusnya pada tanggal 21 November ini kan sudah ditetapkan. Kemudian juga dasar hukum aturannya juga sudah jelas. Tapi untuk kali ini karena ada putusan MK yang dikeluarkan di akhir November bulan lalu, dan ini merupakan satu hal yang perlu kita sikapi bersama bahwa ada perubahan-perubahan yang nantinya itu akan terjadi. Di mana perubahan di situ juga kami dari Apindo tetap berharap bahwa aturan-aturan yang berkaitan dengan upah minimum ini kalau toh nanti dibuatkan aturan yang baru tentu tidak berbeda jauh dengan aturan yang ada, terutama dengan PP 51. Karena kita tahu bahwa kalau kita bicara sejarah penetapan upah minimum dari waktu ke waktu, ya kira-kira kita bikin fase sebelum 2015 itu kan menggunakan aturan penetapan upah minimum yang berdasarkan KHL. Nah, di mana di dalam KHL itu diatur bahwa upah minimum ya menuju 100% KHL. Nah, itu setiap tahun kita melakukan survei pasar, dan faktanya di lapangan yang kita temukan kenaikan upah minimum menggunakan KHL faktanya tidak lebih jauh dibandingkan dengan kenaikan sesuai inflasi itu sendiri. Jadi komponen KHL itu tetap setiap tahunnya, tinggal disurvei pasar lagi. Nah, yang berubah dengan harga itu adalah berkaitan dengan inflasi. Kemudian tahun 2015 ya pemerintah mengeluarkan yang namanya PP 78. Nah, di dalam PP 78 ini ketentuan kenaikan upah minimum itu ada dua komponen, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa pada saat itu dikeluarkan PP 78? Karena sebelumnya terjadi politisasi penetapan upah minimum yang dilakukan oleh para kepala daerah. Karena waktu itu kan sejak dulu juga di Dewan Pengupahan Daerah itu kepala daerah mempunyai kewenangan menetapkan, merekomendasikan kepada gubernur. Sehingga dengan PP 78 tidak ada hitung-hitungan, tidak ada survei pasar lagi, sehingga ditetapkannya ya udah berapa inflasi dan berapa pertumbuhan ekonomi, dan ditambahkan itu. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, penetapan berdasarkan PP 78 ini betul-betul sangat memberatkan, sehingga tidak mendapatkan reaksi dari para investor. Bagaimana mau berbisnis di Indonesia ketika kenaikan upah minimum itu inflasi ditambahkan dengan pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2015-an atau 16 itu kan masih berkisar di atas angka 5%. Sehingga inflasi dengan angka 3 sampai 4% pada saat itu. Jadi kalau ditumbahkan selama 5 tahun ke depannya berikutnya kenaikannya sangat luar biasa. Sehingga pemerintah pada tahun 2019 sudah mulai menginisiasi adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja diaturlah penetapan upah minimum berdasarkan PP 36. Nah, dengan PP 36 itu artinya sudah mulai dikontrol bagaimana kenaikan upah minimum itu tidak menggunakan lagi formula yang ada di PP 78. Kemudian ada berubah lagi dengan Permen 18 pada tahun 2021. Kemudian ada berubah lagi, kita duduk bersama di Dewan Pengupahan Nasional, merumuskan secara bersama-sama, dan akhirnya ada formula sesuai dengan PP 51. Nah, dengan PP 51 itu inflasi ditambahkan dengan pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu. Nah, menurut pandangan Apindo, formula yang ada di PP 51 itu sudah cukup fair lah. Cukup fair bagaimana melihat kenaikan upah minimum itu tidak bisa naik selalu signifikan. Sehingga kita di dunia usaha itu bisa menghitung ke depannya. Nah, kali ini ya
MK menetapkan bahwa ada pengertian-pengertian terkait dengan penetapan upah itu harus melihat pertama indeks itu adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi indeks tertentu. Kemudian di sana juga dilihatkan harus dikaitkan dengan kebutuhan hidup layak. Sehingga pemaknaan inilah yang harus kita melihat secara fair bahwa penetapan upah minimum itu sejatinya menggunakan formula yang ada sekarang ini sesuai dengan PP 51, tetapi pengertian dari indeks tertentu itu menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini Baik. yang kita harapkan ada satu pemahaman yang sangat luar biasa, yang sangat luas kepada para pihak, bagaimana menetapkan upah minimum ke depan. Nah, dengan ada penundaan ini, kita berharap semua berpikir tenang, semua berpikir secara rasional, sehingga aturan penetapan upah minimum untuk 2025 ini itu betul-betul seimbang antara yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri akan membahagiakan pekerja, dan di sisi lain juga tidak membebani Pengusaha. dunia usaha, dan sekaligus juga bisa memberikan kepastian kepada investor yang akan masuk dan akan berusaha di Indonesia. Dan di samping itu juga memperhatikan penyerapan angkatan kerja, pengurangan pengangguran, ini juga harus diperhatikan. Baik. Demikian, Safira. Baik, Pak Darwoto, kita juga mau menanyakan pandangan Apindo begitu ya terhadap pernyataan Menaker yang tadi Anda juga sudah katakan begitu ya, memastikan memang kenaikan upah minimum 2025 ini bisa membahagiakan buruh meskipun formulasinya resmi belum ada. Apakah ada kekhawatiran tersendiri di pelaku usaha akan kemana nih arahnya pemerintah? Apakah sudah terlihat, apakah sudah menerka-nerka akan kemana nih arahnya? Ya, tentu arahnya kita menerka itu kekhawatiran kita adalah penetapan upah minimum seperti yang dulu-dulu. Seperti era 2012 hingga 2018. Ya, era itu. Itu yang kita khawatirkan. Kalau itu era itu dihadirkan lagi, ya udah kita tinggal menghitung waktu aja. Ya, menghitung waktu, PHK pasti akan nambah, investasi akan menurun, pengangguran akan menjadi ancaman bagi kita semua, menjadi masalah sosial. Nah, tentu ini yang kita tidak harapkan, yang kita tidak harapkan. Kita pengen tetap usaha tetap bisa berjalan, penyerapan tenaga kerja bisa berjalan, buruh juga dengan bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, sehingga inilah yang kita harapkan semua. Apalagi kalau kita bicara dengan target-target pertumbuhan dari pemerintahan Pak Prabowo, pemerintah baru ini kan juga angkanya kan cukup tinggi ya. Untuk mencapai 8% atau 7-8% itu apa yang mesti dilakukan? Nah, tidak semata-mata hanya masalah ketenagakerjaan aja. Banyak masalah-masalah lain yang juga harus diselesaikan juga. Tetapi saya berharap kita di satu sisi kita agak khawatir kalau itu dimunculkan, terlebih dengan penetapan upah sektor.